Salam sepak bola kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Minder. Saya kembali membuat konten di hari Senin pagi ini sebelum saya mulai bekerja, sebelum saya berangkat ke kantor, karena saya ingin sekali memberikan analisa saya, sudut pandang saya, dan juga opini saya tentang pertandingan antara Napoli lawan AC Milan yang dimenangkan AC Milan, itu pun dengan skor telak 1-3. Yes, saya katakan telak karena ada selisih 2 gol. Dan AC Milan bisa meraih kemenangan lawan Napoli di kandang Napoli setelah dalam 9 pertemuan terakhirnya di kandang Napoli mereka gagal meraih kemenangan. Nah, kapan terakhir kali Milan ini meraih kemenangan di kandang Napoli? Yang saya pelajarin adalah pada bulan Oktober tahun 2010. Dan pada saat itu yang menjadi pencetak gol saat Milan menang dengan skor 1-2 adalah Robinho dan juga Zlatan Ibrahimovic. Ngeri gak tuh? Zlatan Ibrahimovic kali ini kembali mencetak gol di kandang Napoli dan kembali membawa timnya yang ia bela saat ini, yakni AC Milan, untuk meraih kemenangan lagi. Jadi ini adalah kemenangan yang saya kira merupakan sebuah terobosan bagi AC Milan setelah mereka dalam beberapa pertemuan terakhirnya di kandang Napoli, yakni Stadion San Paolo, tidak pernah meraih kemenangan. Kali ini mereka bisa memecah rekor yang tidak baik tersebut dan tampil sebagai pemenang. Ya, ini menunjukkan bahwa AC Milan betul-betul mencoba untuk mencapai target mereka untuk finish di top half zone. Ya, kita udah tahu ya, top 3 atau top 4 zone lah agar mereka bisa qualify untuk UEFA Champions League, walaupun sekarang ini yang mereka berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara Serie A. Beda mungkin 2 poin dengan Sassuolo. Dan mereka belum terkalahkan. Oke, 2 kali draw lawan Roma. Pada saat saya jelaskan bahwa karena memang Donnarumma tidak bermain, ya itu berpengaruh banget. Dan kemudian lawan Verona yang saya jelaskan bahwa memang AC Milan kalah agresif, ya kan, mereka kalah bermain keras. Dan di game ini terlihat AC Milan menang bukan hanya dengan mencetak 3 gol, tapi AC Milan tampil agresif, keras, ngotot, determinasi tinggi, motivasi sudah pasti tinggi. So let us look at the lineup. Siakan saya paling suka nih teman-teman untuk berbicara tentang lineup terlebih dahulu sebelum kita langsung berbicara tentang game, karena lineup juga akan menentukan taktik dari pelatih, dan kemudian taktik dari pelatih akan menentukan jalannya pertandingan yang tentunya akan menentukan hasil akhir. Oke, from Napoli kita tahu bahwa Osimhen sayang cedera tidak bisa bermain di game ini, tapi tetap ini tim yang memang memiliki firepower, ya, kekuatan di lini depan yang bisa diandalkan. Kita tahu Mertens, Politano, Insigne of course, ya kan, dan Lozano. Ini 4 pemain yang memang berbahaya, silih berganti sering mencetak gol. Di tengah Ruiz, he's okay. Bakayoko, saya kecewa ya dengan penampilan Bakayoko di game ini sebagai salah satu gelandang bertahan. Ia justru tidak begitu efektif untuk merebut bola dari kaki para pemain AC Milan atau juga melakukan tackling yang saya kira bersih. Oke, di belakang Di Lorenzo, kemudian Manolas, ini juga pemain berpengalaman. Koulibaly yang sempat diisukan akan pindah ke City tapi tetap stay. Rui, dan juga kita tahu Alex, ya, penjaga gawang Napoli. From AC Milan kita tahu Pioli tidak bisa mendampingi tim karena tidak sehat. Ada Bonera dan Zlatan tetap bermain, Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers, dan saya terus terang tidak sepakat dengan teman-teman yang memberikan komentar bahwa Calhanoglu tidak fokus karena masih menunggu perpanjangan kontraknya. Saya kira enggak, karena Calhanoglu adalah pemain profesional. Ya, namanya performa pemain bisa naik bisa turun, ya, sulit untuk mempertahankan konsistensi pada saat memang jadwal sudah mulai padat. Benacer, good passer of the ball, saya suka pemain ini. Kessie bermainnya lebih disiplin di game ini. Romagnoli, saya tetap kira ini adalah pilihan utama bagi AC Milan walaupun ia sering kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain tim lawan. Kjaer, Calabria, Hernandez, one of the best fullback sekarang yang saya kira di Italia dari segi melakukan overlapping untuk mendukung serangan. Donnarumma, untouchable, ya kan, tidak bisa digantikan posisinya. Jika Donnarumma tidak bermain, berbahaya Milan di game ini. Oke, bagaimana AC Milan menerapkan taktik mereka di game ini? Saya kira mereka menerapkan taktik yang melumpuhkan Napoli di menit-menit awal. Bonera pintar banget nih teman-teman, dan saya tidak tahu nanti ke depannya seperti apa Bonera bisa lagi memberikan masukan-masukan kepada Pioli, karena di game ini dari awal Milan sebetulnya sudah mencuri serangan, ya, mereka mencuri start. Karena kita lihat ada peluang sebetulnya dari Rebic, umpan dari Zlatan, ada peluang juga dari Calhanoglu, ya kan, dari jarak jauh saat ia melakukan pertukaran passing dengan Saelemaekers.
Kemudian ada juga dari Kjaer, dari corner jika saya tidak salah. Akhirnya ada gol yang bisa dicetak oleh AC Milan setelah berkali-kali mereka mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Bagaimana build up dari play AC Milan untuk bisa mencetak gol? Benacer, lagi-lagi saya bilang good passer of the ball, ke Rebic ke Hernandez, dan Hernandez kali ini tidak memutuskan untuk melakukan akselerasi long crossing ya, tapi akurat banget menemukan Zlatan bisa melompat terlebih dahulu sebelum Koulibaly, dan kemudian bisa mencetak gol pembuka bagi AC Milan. Nah, setelah itu baru saya perhatikan bahwa AC Milan bermain bertahan. Ya, wajar mereka harus main bertahan karena kan ini bermain di luar kandang mereka, dan tentu Napoli memiliki kekuatan yang dahsyat di lini depan mereka. Ya kan, Insigne, Politano, dan kita lihat akhirnya begitu banyak peluang yang diciptakan oleh Napoli. Mertens, kemudian Koulibaly dari scrimmage, Di Lorenzo dari scrimmage tersebut kena tiang. Ya, kita tahu serangkaian peluang dari Napoli gagal mereka manfaatkan untuk mencetak gol. Ruiz juga saya kira mendapatkan peluang, sayang juga tuh Bakayoko tidak begitu disiplin ya, banyak melakukan pelanggaran. Ya, akhirnya mendapatkan kartu kuning pertamanya. Kemudian kita lihat bagaimana para pemain Napoli yang sebenarnya tidak mengendorkan serangan mereka, dan mereka tidak putus asa ya. Saya perlu melihat ke HP teman-teman, karena di sini ada catatan saya ingin berbicara sesuai dengan data dan fakta. Tapi kita tahu bagaimana AC Milan pada saat memasuki babak kedua, mereka dengan serangkaian counter attack mereka sebetulnya mulai menciptakan peluang ya, dan akhirnya kita lihat bagaimana Rebic bisa memberikan umpan diagonal atau umpan silang kepada Zlatan Ibrahimovic yang mencari ruang bebas. Sebetulnya sudah ada Rui di sana yang mencoba mengcover Zlatan tapi sedikit terlambat, dan Zlatan bisa melakukan koneksi dengan mungkin lututnya atau sedikit di atas lututnya, merubah skor bagi AC Milan menjadi 0-2. Setelah itu baru kita lihat Napoli betul-betul mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ya kan, Napoli coba untuk benar-benar bermain all out, dan mereka menciptakan begitu banyak peluang yang akhirnya Mertens bisa mencetak gol setelah ia mendapatkan umpan dari Rui. Ia mengecoh Romagnoli. Nah, ini yang saya kira ada plus minusnya dari Romagnoli ya. Ketika berada di dalam kotak penalti ia menghadapi pemain dari tim lawan, sepertinya pemain ini tidak tenang. Padahal kalau saya perhatikan itu bola yang sebetulnya dekat kepada Romagnoli juga, walaupun memang akurasi passingnya bagus dari Rui. Tapi mungkin Romagnoli juga sedikit khawatir melakukan challenge ya, atau melakukan tackling di dalam kotak penalti, khawatirnya nanti terjadi pelanggaran. Dan kemudian Mertens bisa mengecoh Romagnoli, dan Donnarumma yang sebetulnya sudah keluar untuk menutup tapi sedikit terlambat, dan Mertens bisa mencetak gol. Saya kira Napoli bermain bagus di sini dari segi serangan mereka, tapi dari segi untuk menahan transisi serangan balik ya, atau menahan serangan balik dari para pemain AC Milan, sebetulnya mereka kewalahan. Beberapa kali para pemain mereka ini yang di lini pertahanan out of position, ya kan, Di Lorenzo, Rui, Manolas, itu yang membuat mereka beberapa kali kena counter attack dari AC Milan. Walaupun memang para pemain AC Milan tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut mencetak gol. Ya kan, kita tahu Rebic juga mendapatkan beberapa peluang. Tapi akhirnya Hernandez yang melakukan akselerasi mencoba juga untuk membangun counter attack, dilanggar oleh Bakayoko. Disitulah saya kira menjadi game changer bagi AC Milan. Karena pada saat Bakayoko keluar, maka kita lihat bahwa para pemain Napoli tidak berani all out lagi. Walaupun nih ada pemain pengganti yang saya kira bagus banget nih ya teman-teman ya, petangnya yang memang masuk untuk menggantikan Politano. Ya maaf, saya mungkin pronunciation-nya tidak begitu perfect ya, wajar lah ya kan, saya kan bukan orang Italia. Terus maksudnya ya, yang penting kan nama pemainnya kan benar kan, Petagna. Nah, jadi dia masuk, ia menciptakan begitu banyak peluang, bekerja sama juga dengan Insigne, bekerja sama juga dengan Mertens, ia hampir mencetak gol. Ada 2 peluang dari Petagna yang hampir saja ia konversikan menjadi gol, tapi disitulah kita lihat peran dari Donnarumma begitu tenang, masih bisa menepis beberapa peluang yang diciptakan oleh para pemain Napoli. Akhirnya ya kan, pada saat ada pergantian pemain dari AC Milan, nah inilah saya melihat ya kan, saya selalu mengatakan bahwa AC Milan memiliki materi pemain yang merata. Ya kan, pada saat Hauge masuk, pada saat Colombo masuk, Colombo menggantikan Zlatan, yang memang dikabarkan Zlatan cedera, tapi kita belum tahu berapa lama ia cedera. Saya juga masih menunggu kabarnya. Teman-teman jika ada kabarnya boleh tulis di kolom komentar. Akhirnya kerjasama antara dua pemain ini sebetulnya hampir
menciptakan gol tambahan dari AC Milan di mana Colombo shootnya masih bisa ditahan oleh Alex, tapi akhirnya kita lihat Hauge bisa mencetak gol setelah lagi-lagi mendapatkan umpan dari siapa? Bennacer. Ini pemain yang memberikan passing-passing yang akurat dan ia melakukan gerakan individu. Kita lihat ia bisa mengecoh beberapa pemain Napoli di sini saya kira, dan kemudian pada saat memang ia berhadapan one on one, jika saya tidak salah dengan Manolas, akhirnya ia bisa lebih cepat melakukan pergerakan dan shooting, kemudian merubah skor menjadi 1-3 bagi AC Milan. Dari Bonera, saya kira bahwa ia pintar untuk lebih awal menerapkan taktik menyerang, mengambil inisiatif untuk menyerang, mencoba mencetak gol lebih dulu. Dan kemudian setelah itu bermain tertutup, ya kan, dan mereka juga memiliki kemampuan ya untuk bermain tertutup para pemain AC Milan, dan mereka bermain disiplin dalam pertandingan ini. Kessie saya kira bagus sekali melakukan beberapa recovery di lini tengah. How about Napoli? Yes, mereka tentu ingin serang, tapi pada saat mereka mendapat tekanan dari para pemain AC Milan, yang saya melihat dari akurasi passingnya lebih baik, walaupun mereka tidak banyak melepaskan passing di game ini, tapi akurasi passingnya lebih baik, maka para pemain Napoli juga terfokus untuk bisa menutup gerakan para pemain AC Milan yang mencoba menerima passing-passing tersebut. Akhirnya mereka lebih terfokus untuk menjaga daerah mereka di menit-menit awal. Dan pada saat Milan sudah mencetak gol, mereka bermain tertutup, itu sebetulnya lebih menyulitkan Napoli, karena teman-teman bisa perhatikan banyak pemain AC Milan yang di dalam kotak penalti atau juga di depan kotak penalti, yang menyulitkan para pemain Napoli untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan Milan, apalagi untuk syuting dari luar. Nah, kan kita lihat tidak banyak peluang dari Napoli yang mereka ciptakan dengan syuting dari luar kotak penalti. So tactically Bonera menang, game wise Milan menang, dan juga finishing wise Milan menang. Jadi saya kira Milan tampil efektif dan efisien dalam pertandingan ini, dan sesuai dengan analisa saya di video sebelumnya yang di mana saya memberikan judul AC Milan masih aman, tapi saya tidak melihat teman-teman banyak menonton video saya tersebut. Saya sudah jelaskan Milan masih aman dan Milan tetap on track untuk mencapai target mereka, finish di top 4 zone. Tapi ya, saya peringatkan dalam video itu bahwa jika ada pemain inti dari AC Milan yang cedera, Zlatan, Calhanoglu, dan juga Donnarumma, nah itu bisa mempengaruhi form dari Milan. Bisa saja mempengaruhi form dari Milan. Zlatan dikabarkan cedera, kita tunggu kabarnya berapa lama cedera, tapi Zlatan menjadi pemain yang vital bagi AC Milan. Dia sudah mencetak berapa? Mungkin 10 gol di Serie A saja, ya kan, musim ini. Jika saya tidak salah 11 secara total. Dan jika saya tidak salah musim lalu ia mencetak 11 gol. Ya, jika saya salah tolong kalian koreksi. Jadi saya kira disinilah sekarang kemampuan Milan, bahwa walaupun Zlatan menjadi top scorer, tapi kita lihat kontribusi dari pemain-pemain lain untuk membuat Zlatan top scorer ini juga sangat besar. So Zlatan is not alone, it's all about teamwork from AC Milan. Kita tunggu pertandingan selanjutnya bagi AC Milan. Saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa 2 pertandingan AC Milan akan krusial, satu lawan Napoli, satu lagi lawan Fioren. Kita tunggu pertandingan lawan Fioren seperti apa. Tetap mereka tidak bisa meremehkan Fiorentina, walaupun form Fiorentina sedang tidak bagus. No hate, only football. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses kepada teman-teman netizen.